Menjadi mahasiswa baru, semuanya terasa baru. Teman baru, lingkungan baru, gaya hidup pun harus diperbaharui. Baru menjalani perkuliahan beberapa hari, tugas datang tak henti-henti. Membuat waktu tidur kita pun mulai terganti. Lama-lama, kita kehilangan motivasi diri. Kita pun mulai sadar bahwa kuliah tak seindah ekspektasi. Terus berlarut dalam lingkaran setan itu bukanlah sebuah solusi, melainkan upaya untuk menghancurkan diri sendiri. Lantas, apa yang harus dilakukan? Tenang, jangan panik karena semua belum terlambat. Yang perlu dilakukan adalah beradaptasi. Charles Darwin pernah mengatakan, survival of the fittest. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa siapa yang mampu bertahan hidup adalah ia yang mampu beradaptasi. Timbul satu pertanyaan lagi dalam benak kita. Bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan? Maka, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, mari simak video berikut ini. Sebelumnya, saya harap teman-teman dapat mendengarkannya dengan seksama agar mendapat hasil yang maksimal. Sudah kita simak video singkat tadi bersama-sama. Kembali ke pertanyaan kita. Gimana cara beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan? Nah, jadi ada sebuah tips ampuh yang dapat menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, yaitu manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, serta produktivitas terhadap waktu. Mengapa perlu manajemen waktu? Karena waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Namun, kapasitasnya terbatas. Dalam satu hari, kita hanya memiliki 24 jam. Sedangkan, kegiatan yang harus dilakukan banyak sekali. Oleh karena itu, kita harus mengelola waktu kita secara efektif dan efisien agar mendapatkan hasil sebaik mungkin. Bagaimana cara mengelola waktu? Dalam manajemen perusahaan, kita mengenal 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Keempat fungsi tersebut ternyata juga bisa loh kita terapkan dalam mengelola waktu. Yuk, simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada tahap awal ini, teman-teman harus memiliki gambaran jelas mengenai apa saja yang perlu diselesaikan dan kapan waktunya. Buatlah daftar kegiatan yang akan dilakukan selama minimal 3 hari ke depan. Dan jangan lupa untuk menambahkan have fun dalam daftar. Karena sebagai manusia kita butuh relaks. Kalau kita tidak menjadwalkan waktu have fun, kita akan keterusan melakukan pekerjaan hingga akhirnya kewalahan. Kalau kita kewalahan, kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bangkit kembali. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Setelah mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan dan kapan waktunya, selanjutnya adalah pengorganisasian kegiatan-kegiatan tersebut. Pengorganisasian adalah kegiatan mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Dalam hal ini, kita harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan kita berdasarkan urgensinya. Ada sebuah teknik manajemen yang diciptakan oleh Dwight Eisenhower, yaitu memisahkan hal-hal yang kita lakukan ke dalam 4 buah kategori. Kategori pertama yaitu penting dan mendesak. Dalam kategori ini, kita hanya boleh memasukkan hal-hal yang sangat penting dan wajib dilakukan pada hari itu. Kategori kedua yaitu penting namun tidak mendesak. Masukkan tugas dan pekerjaan yang penting dan dapat dicicil secara bertahap dalam kategori ini. Walaupun tidak mendesak, namun kita harus tetap menentukan target penyelesaiannya agar pekerjaan ini bisa berjalan sesuai rencana. Kategori ketiga yaitu mendesak namun tidak penting. Kategori ini berisi hal-hal yang tidak penting namun tetap harus dikerjakan. Contohnya adalah berkumpul dan diskusi dengan teman kuliah, dan lain sebagainya. Kategori terakhir yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kebanyakan dari kita seringkali terjebak berlama-lama dalam kegiatan kategori 4 ini. Seperti apa sih kegiatannya? Kegiatannya itu seperti main media sosial di tengah waktu kuliah atau kerja, kumpul bersama teman-teman hanya untuk bergosip, dan sibuk dengan HP tanpa tujuan yang jelas. Kalau kamu terjebak dalam kegiatan ini, segera hentikan dan lakukan skala prioritasmu. Ketiga, pengkoordinasian. Pengkoordinasian waktu adalah kegiatan untuk menyelaraskan antara kegiatan yang akan dilakukan dan waktu yang dimiliki. Jika dirasa sudah teratur dan tidak ada bentrok, selanjutnya catat atau tandai jadwal pada kalender ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung. Tujuannya adalah agar kita tahu perkiraan waktu untuk hal yang akan dilakukan, sehingga jika ada hal mendadak kita bisa mengendalikannya dengan lebih efisien. Keempat, pengawasan. Langkah terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan untuk mengevaluasi apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya juga untuk mengoreksi jadwal yang tidak sesuai dengan rencana, ketetapan waktu, dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan pada masing-masing kegiatan. Pengawasan juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun jadwal berikutnya. Hal yang harus diwaspadai dalam manajemen waktu adalah budaya menunda-nunda waktu. Perilaku suka menunda waktu adalah suatu kebiasaan yang seringkali menjangkiti banyak orang, sehingga merasa malas untuk mengerjakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan. Kebiasaan menunda-nunda ini berdampak buruk bagi kehidupan karena dapat merembet ke banyak hal, seperti pekerjaan yang nggak selesai-selesai, efisiensi kerja yang menurun, hingga stres dan tekanan karena kesulitan membagi jadwal. Jangan percaya sama otak kita, karena otak kita cenderung membuat keputusan secara subjektif atau tidak logis. Terkadang, kita yakin bisa melakukan semuanya nanti. Namun, bagaimana jika ada hal yang mendadak? Tugas jadi semakin menumpuk dan semakin membuat kita malas untuk mengerjakannya. Menunda-nunda waktu sama saja dengan menumpuk beban. Akibatnya, tugas kian menumpuk dan lebih sulit untuk dituntaskan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.